Kalau upload PDF tanpa dimasukkan di allow file extension ini, apakah bisa atau tidak? Refresh lagi, upload yang file PDF tadi. Nah, kita pilih ya yang file PDF. Nah, di sini ada penolakan bahwa filenya tidak diterima karena yang diterima hanya JPG, JPG, dan PNG saja. Coba kita lihat di database. Nah, sudah ada nih. Nah, file berkasnya ini kk-strip1.pdf. Oke, apakah file tersebut sudah ada di direktori tadi atau belum? Oke, sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pintar Coding. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai instalasi file input dari Kartik pada Y2. Kita sudah berhasil. Nah, di sini contohnya. Sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana menyimpannya ke database dan juga ke direktori aplikasi kita. Di sini kita ada di berkas pegawai. Ini nama controller ya. Dan aksi create kita bisa lihat di codingan di berkas pegawai aksi create. Sebelum menonton jangan lupa subscribe dulu channel ini dan bunyikan lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Pintar Coding. Kalau teman-teman penasaran video sebelumnya silahkan ditonton saja. Videonya ada di link pojok kanan atas atau bisa teman-teman lihat di deskripsi. Teman-teman silahkan tonton video itu dulu, barulah teman-teman masuk ke video ini. Karena video ini adalah lanjutan dari video instalasi file input tersebut. Oke, kemarin kita sudah mencoba print R di sini. $file itu post data dari file input tadi. Sampai di sini kita mau menyimpan datanya ke database. Bagaimana caranya? Sebelum kita masuk ke penyimpanan ini, pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu. Jadi kalau teman-teman mau melihat view-nya, ini rendernya ke view, teman-teman bisa lihat ke berkas pegawai create. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman lihat di sini, di bagian aplikasi, nah di view, berkas pegawai create. Nah, di sini kalau teman-teman ingin melihat di mana sih view-nya begitu. Teman-teman kalau mau lihat isinya lagi, di sini ada lagi render baru menuju ke form. Nah, formnya ini adalah yang ini. Nah, begitu ya cara membacanya. Oke, kemarin kita sudah membahas mengenai file berkas, file input. Oke, di sini kemarin yang kita terima, yang boleh diupload adalah image aja, gambar saja, begitu maksudnya. Tetapi kalau teman-teman ingin menambah, misalnya nih, teman-teman mau nambah PDF juga nih. Ya udah, teman-teman bisa tambahkan koma di sini, PDF, garis miring, bintang. Nah, seperti ini. Otomatis kalau teman-teman buat seperti ini, teman-teman bisa ngupload PDF dari sini. Sebagai contoh kita refresh ya. Nah, kita refresh, kita browse dulu datanya. Nah, di sini file gambar kalau kita lihat dari semua jenis file, di sini juga ada file PDF. Saya sudah menyiapkan ya teman-teman, nanti sesuaikan saja yang mau di-upload itu data apa saja. Nah, kita coba. Kita berhasil nih sampai di sini PDF. Kita juga bisa lihat view. Nah, ini dia datanya. Oke, begitu. Di sini teman-teman juga bisa menambah allow file extensionnya seperti apa. Jadi misal PDF gitu, kita bisa menerima PDF saja gitu. Kalau gambar itu kan ada banyak ya ekstensinya ya. Ada JPG gitu, ada JPEG, ada PNG, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa juga filter apakah teman-teman ingin fokus ke satu format saja atau boleh lebih. Jadi bisa seperti itu. Sebagai contoh, kita mau nambah nih di bagian ini. Teman-teman bisa pergi ke plugin option ini, sama seperti show upload yang kemarin. Kita bisa tambah koma di sini, kita tambah di sini allow file extension. Oke, panah. Nah, di sini kita buat lagi kurung siku. Di sini bisa kita tambah misalnya PDF.
Kita tambah lagi di sini misalnya JPEG. Seperti ini contohnya. Nah, kita coba refresh lagi halaman tadi. Harusnya kalau yang kita upload selain dari JPEG maka dia akan menolak. Kita browse. Nah, di sini ada gambar, di sini formatnya apa nih? Ini formatnya JPG, bukan JPEG ya. JPG. Kita coba open. Nah, lihat, akan ada informasi bahwa ditolak karena formatnya adalah JPEG. Jadi kita bisa juga ya menambah custom seperti ini. Kalau seandainya teman-teman ingin menambah JPG, nah seperti ini. Kita coba ulang lagi. Oke, kita browse lagi. Nah, lancar. JPG dan JPEG. Nah, dari gambar ada PNG juga ya. Nah, anggap kita boleh menerimanya. Nah, oke, kita coba lagi yang PDF misalnya. Tadi kan kita bisa upload PDF ya. Sekarang kita coba nih. Kalau upload PDF tanpa dimasukkan di allow file extension ini, apakah bisa atau tidak? Jadi flash lagi. Nah, kita coba upload yang file PDF tadi. Nah, kita pilih ya yang file PDF. Nah, di sini ada penolakan bahwa filenya tidak diterima karena yang diterima hanya JPG, dan PNG saja. Sekarang kita coba nih di sini kalau teman-teman ingin detailkan lagi, khususkan lagi bahwa yang boleh diupload apakah bisa atau tidak format ekstensi tertentu saja. Nah, kita coba kelebihan dari upload yang file PDF tadi. Oke, sekarang kita tambah di sini. Kita pilih ya yang PDF. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini oke, ada penolakan bahwa filenya tidak diterima maksimal 1 MB. Diterima seperti itu ya contohnya JPG, ya. Teman-teman juga bisa menambahkan di sini lagi. Di dalam plugin option ini, teman-teman juga bisa menambahkan max file size. Nah, seperti ini. Karena kalau untuk gambar misalnya teman-teman bisa menambah 1 dikali 1024 misalnya seperti itu ya. Kali 1024 itu untuk gambar misalnya. Kalau seandainya teman-teman tidak membuat seperti ini, teman-teman bisa juga membuat langsung saja misal 100. Boleh juga. Jadi teman-teman bisa membatasi filenya diinput maksimal berapa. Ada banyak lagi yang bisa kita improvisasi dari sini sebenarnya agar mempersingkat waktu. Sekarang ini kita nggak usah praktekkan. Kita contohnya sampai di sini saja dulu. Teman-teman bisa improvisasi aja di kemudian hari. Oke, seperti itu ya. Oke, kita bisa browse lagi di sini. Coba nih yang gambar ini kita coba kakak nomornya. Oke. Nah, kita contohkan seperti ini. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan print R di sini. Nah, kita coba save. Nah, di sini kakak.jpg. Ini berarti yang kita upload adalah formatnya, ekstensinya adalah JPG. Bagaimana kalau yang kita upload adalah PDF? Ini kita coba yang PDF tadi. Nah, kita save. Nah, di sini lihat adalah kakak.pdf. Penamaan ini diambil dari nama file yang kita upload. Jadi kalau namanya abcd berarti di sini juga abcd.pdf. Nah, di sini juga penyimpanan sementaranya. Nah, di sini juga ada size-nya. Jadi lengkap ya di sini informasinya. Nah, sekarang kita ingin memproses data ini agar tersimpan di database. Teman-teman bisa mengikuti cara ini. Yang pertama, kita buat kondisi dulu nih. If not empty, berarti di sini menyatakan jika tidak kosong, karena bisa jadi ya ada orang yang upload tetapi gambarnya kosong gitu ya. $file. Nah, kita lihat lagi di yang tadi. Nah, ada pegawai berkas, kita copy nih pegawai berkas. Seperti ini. Selanjutnya ada di dalam array pegawai berkas ada lagi namanya name. Array, karena ini array ya. Kita buat seperti ini. Selanjutnya ada lagi. Nah, file berkas ini adalah nama file yang ada di database. Jadi nama filenya adalah file berkas. Berarti di sini kita tambahkan file berkas. Teman-teman bisa sesuaikan saja ya namanya. Kalau nama filenya itu adalah file saja, berarti di sini biasanya namanya file aja.
Kalau di sini namanya data, berarti di sini juga data, seperti itu. Nah, jika ini tidak kosong gitu ya logikanya, nah baru kita masukkan ke dalam kondisi ini. Jadi gunanya kondisi ini adalah kalau datanya kosong berarti kita tidak melewati menyimpan itu gitu. Paham ya sampai di sini? Jadi kalau file berkasnya memang diupload, barulah kita menyimpan file berkasnya, seperti itu. Nah, sekarang kita proses dulu nih, misal file. Ini penamaan variabel aja ya. Nah, di sini upload file. Oke. Get instansi. Nah, seperti ini. Kita gunakan model karena yang akan kita simpan data adalah model dari berkas pegawai. Jadi kalau di sini nama variabelnya adalah model, berarti di sini model juga. Berarti model. Oke. Koma, nama filenya. Nama filenya adalah file berkas. Nah, seperti ini. Kita coba nih print R. Kalau teman-teman penasaran isinya apa, EcoPre. Teman-teman kalau sudah pernah menonton video ini sebelumnya, tentu akan familiar ya dengan EcoPre ini gunanya untuk apa, karena di video-video sebelumnya kita sudah bahas. Oke, print R, file. Kita exit di sini. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, lihat di sini akan diolah lagi data yang tadi menjadi upload file. Ini dia akan menjadi objek, bukan array lagi. Ada name-nya, name-nya adalah kakak.pdf. Ini adalah bawaan yang kita upload tadi, kakak.pdf. Nah, temporary name-nya itu sementara disimpan di sum tmp php 7cc9.tmp. Ini size-nya, informasinya sama ya dengan yang tadi, cuman ini kita olah menjadi upload file. Begitu. Kita bisa saja sebenarnya menyimpan ke database dengan nama ini juga. Sebagai contoh, saya bisa saja menambah di sini berkas. Jadi kita ambil dari file, karena dari file ini adalah name. Ya udah, saya kasih nama name. Atau kita langsung saja define model file berkas sama dengan diambil dari nama ini, file name. Kita ambil saja namanya dari name ini, kakak.pdf. Bisa sebenarnya. Tetapi saya tidak menyarankan. Kenapa saya katakan tidak menyarankan? Karena bisa saja dia menamai file berkas itu asal-asalan. Jadi alangkah sebaiknya di sini untuk penamaan berkas teman-teman olah lagi di sini. Misal kakak_id pegawai. Berarti kita sudah membedakan data ini adalah milik dari pegawai yang ID-nya ini. Nah, itu lebih bagus. Oke, sekarang kita akan coba lihat dulu di database ya. Kita lihat di pegawai. Nah, di sini di pegawai ada ID pegawai ya. Ada jenis pegawai, ada status pegawai, jabatan, tanggal bergabung. Sebagai contoh di sini saya ingin membedakan namanya itu ada inisial ID pegawai di situ. Sehingga kita tidak akan tertukar data dari pegawai A atau pegawai B. Oke, sekarang kita akan coba file berkas. Berarti file berkas ini kita ambil dari pegawai. Nah, kita bisa langsung dari pegawai, panah ID pegawai, atau kita ambil langsung dari ID saja boleh juga. Jadi saya akan memberikan penamaan di sini, yaitu ID. ID ini diambil dari sini ya. Teman-teman bisa lihat dari sini. Nah, create ID. Ini adalah ID pegawai. Oke. Nah, di sini kita ambil file berkasnya dari jenis file yang diinput. Kalau kita lihat ya, di database berkas pegawai, tadi kan kita ada tuh memilih mengenai jenis identitas. Jenis identitas ini kalau kita kembalikan ya. Nah, di sini jenis identitas ini ada KK, KTP, STR gitu kan. Print R, kalau kita print R ya yang bagian ini model. Nah, kita coba save. Ini kan KK nih. Kita save. Nah, penamaan ini bagus kita ambil dari sini, jenis identitas. Kalau yang diuploadnya adalah KTP, berarti di sini otomatis namanya adalah KTP. Kalau yang diuploadnya adalah KK, berarti KK. Begitu juga yang lainnya. Jadi kita ambil ini dari model panah jenis identitas. Jadi di sini penamaannya dulu adalah model jenis identitas.
Nah, selanjutnya kita kasih strip. Nah, untuk penamaan, untuk memisahkan antara jenis identitas dengan ID. Dot ekstensi. Jadi kita tambahkan ekstensi di sini. Nah, kita ambil dari file tadi, kita udah ngambil file ya di sini. Kita pakai file itu, kita ambil ekstensinya. Berarti kita pakai get extension. Nah, ini. Oke, kalau udah seperti ini, kita coba nih print R berkas ini, kita print R kan di sini. Kita refresh. Lihat, namanya adalah kakak strip 1.pdf. Berarti ini penamaannya sudah khusus ya. Kakak milik pegawai dengan ID pegawai 1. Ini ekstensinya berdasarkan yang kita upload. Berarti kalau kita uploadnya JPG, berarti di sini juga .jpg. Jadi gitu ya. Ini lebih bagus kita menamakannya sesuai dengan apa yang diupload, tetapi penamaannya itu kita atur. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan model untuk file berkas tadi, kita ambil dari berkas ini saja. Nah, seperti ini. Oke, kalau seandainya kita penasaran, apa aja sih isi dari model tadi, apakah sudah memenuhi untuk database atau belum? Kita print R modelnya, apakah file gambarnya udah ada di model atau belum? Lanjutkan. Nah, lihat. Di sini data-data yang dibutuhkan dari database tadi, di sini database-nya berkas pegawai ya. ID pegawai, apakah udah ada di sini ID pegawai? Nah, ID pegawai belum ada nih. Berarti kita mau nambahkan di sini, tambahkan model ID pegawai sama dengan $ID. Teman-teman bisa membuat seperti ini, atau teman-teman juga bisa membuat ambil dari pegawai. Pegawai, ID pegawai. Boleh ya, terserah. Mau ambil dari ID silahkan, mau ambil dari pegawai, ID pegawai juga silahkan. Kita coba refresh lagi. Oke, sudah ada, ID pegawai sudah ada, jenis identitas juga sudah ada, KK, nomor identitas sudah ada, tanggal akhir valid juga sudah ada. Nah, di sini ingat, teman-teman ganti saja, ini formatnya bukan format database. Jadi kita ganti saja formatnya menjadi format yang diterima oleh database. Teman-teman bisa tambahkan lagi di sini model. Nah, di sini adalah tanggal akhir valid, kita copy saja. Sama dengan date YMD, oke, str to time. Barulah kita tambahkan di sini model, panah, tanggal akhir valid. Jadi ini kita konversikan penanggalan ini sesuai dengan yang diterima oleh database. Karena dari database itu hanya bisa menerima formatnya tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Seperti itu. Oke, yang ini udah kita save ya. Kita coba refresh lagi. Nah, ini sudah berhasil nih. Nah, otomatis kalau sampai di sini saja kita sudah berhasil mengupload data dan memasukkannya ke dalam database. Tetapi ada satu hal lagi yang belum kita lakukan. Apa itu? Kita belum melakukan penyimpanan file yang kita upload tadi ke dalam direktori aplikasi kita. Nah, sekarang itu yang akan kita lakukan. Bagaimana caranya? Kita bisa lihat nih di dalam sini. Oke, kita mau nyimpan misalnya di upload. Nah, kita buat nama folder itu adalah upload. Isinya adalah berkas underscore pegawai. Misalnya seperti ini. Nah, nanti di mana ini akan ada? Kalau kita lihat di aplikasi, kita sudah berada di htdoc, kita masuk ke tutorial Y. Oke, kita masuk ke web. Jadi nanti kita akan menyimpannya di folder web ini. Kalau yang tadi kita tambahkan berarti kita menambah nama foldernya itu adalah uploads. Selanjutnya di dalam uploads ada lagi folder baru berkas pegawai. Oke, kita tambahkan garis miring lagi sesudah berkas pegawai karena nanti datanya itu akan kita upload ke dalam direktori itu. Sekarang kita lihat ya, di web itu belum ada folder upload dan belum ada folder berkas pegawai. Nah, bagaimana agar otomatis folder itu akan ada? Kita bisa menambahkan file helper dari Y2. Jadi Y2 ini sangat lengkap ya fiturnya. Jadi kalau sebelumnya direktori itu belum ada, folder itu belum ada, kita bisa membuatnya tanpa manual.
langsung dari aplikasi saja. Jadi tidak manual dari manusianya. Oke, kita akan menambah kondisi lagi jika pet ini tidak ada. Oke, if tanda seru ini jika tidak gitu ya maksudnya ya. File exist. Nah, ini ya, file exist. Jika tidak tersedia pet ini, nah gitu ya logikanya, maka kita akan membuat direktori baru menggunakan file helper. Oke, file helper. Nah, di sini kita membuat create directory. Nah, di dalam sinilah kita tambahkan tadi $page. Karena nama direktori yang akan kita buat adalah ini, upload berkas pegawai. Nah, jadi gitu ya logikanya. Kalau kita tidak membuat ini sebenarnya bisa-bisa saja, tetapi kita harus menambah manual di sini. Buat new gitu ya. New, buat folder. Tetapi kalau kita menggunakan file exist pet ini, tetapi jika tidak dijumpai, maka dia akan masuk ke sini. Ya, tapi kalau filenya udah ada, berarti di sini akan dilangkaui. Dia tidak akan masuk ke kondisi ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita lakukan save as. Jadi file yang sudah kita custom tadi, kita simpan. Save as. Nah, kita bisa menggunakan save as ke dalam pet yang tadi. Nah, koma, nama file gambar atau file PDF yang tadi kita upload. Penamaannya di mana? Nah, di sini kita sudah membuat nih. Variabel berkas itu adalah isinya penamaan dari yang kita upload. Jadi kita copy, kita paste aja di sini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini otomatis dia juga udah tersimpan di database. Dia juga akan menyimpan file yang diupload ke dalam direktori yang kita buat tadi. Jadi sampai di sini teman-teman paham ya? Kalau sudah paham kita hapus saja print R yang tadi. Nah, baru kita save. Oke, sekarang kita pastikan dulu ya. Di sini belum ada folder upload dan folder berkas pegawai. Kita coba kita exitkan di sini ya. Kita belum simpan nih datanya. Tetapi kita mau exit dulu apakah benar folder tadi akan terbuat otomatis atau tidak. Di sini kita cek di tutorial Y, folder web, di sini belum ada folder namanya upload. Belum ada ya. Dan belum juga ada folder namanya berkas pegawai. Oke, kita coba refresh nih halaman yang tadi. Oke, ini kenapa kosong? Karena saya menambahkan exit di sini. Saya menambahkan exit di sini ya. Kita ingin memastikan apakah betul ketika kita membuat kondisi ini akan terbuat folder baru di aplikasi kita. Lihat di sini. Di web tadi, di sini akan ada folder baru namanya uploads. Di dalam uploads ada namanya berkas pegawai. Ini terbuat otomatis dari aplikasi. Oke, kita coba exitnya kita hilangkan. Refresh lagi. Oh, ada error. Oke, kita cek lagi. Oh, di sini saya menggunakan koma. Oke, di sini ada typo ya. Di sini harusnya titik, bukan koma. Di sini maksudnya adalah kita menyimpan di dalam pet. Nah, sesudah pet, berarti sesudah garis miring ini ya, akan dilanjutkan dengan penamaan berkas tadi. Oke, kita simpan. Kita coba refresh lagi yang error tadi. Oke, sudah berhasil. Oke, berkas pegawai kita coba. Nah, di sini sudah berhasil nih. Teman-teman jika penasaran di database apakah sudah ada atau belum, coba kita lihat di database. Nah, sudah ada nih. ID berkasnya 1, ID pegawai 1, jenis identitas KK, nomor identitasnya sesuai yang kita input tadi. Nah, file berkasnya ini KK strip 1.pdf. Oke, apakah file tersebut sudah ada di direktori tadi atau belum? Oke, sudah ada. Oke, PDF berhasil. Oke, kita coba buka data pegawai lagi. Tadi nama Roland Juana. Sekarang kita coba nama Sunarto ya. Nah, di sini coba kita tambah data lagi, misalnya KTP. Atau KK juga lah ya, KK. Nomornya. Nah, di sini tanggalnya misalnya 2029 Desember. Nah, misalnya seperti ini. Kita browse. Misal kita yang coba yang sekarang yang JPEG. Oke, kita save. Nah, sekarang kita sudah berhasil juga nih menyimpan data yang JPEG. Nah, sementara kalau kita lihat data yang satu lagi tadi,
Di sini datanya adalah PDF gitu. Ini nanti kita sesuaikan saja, kita bisa juga tampilkan di sini. Nanti akan kita buat video sesi berikutnya, kita menampilkan gambar yang sudah kita upload. Kalau kita perhatikan lagi di database, refresh. Nah, datanya sudah ada. Di foldernya juga sudah ada KK1. Kenapa ini KK1? Karena di sini adalah ID pegawainya adalah 1. Yang tadi kenapa di sini KK2? Karena ID pegawai yang diinput adalah pegawai yang 2. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup pembahasan kita sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.